Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan edukasi, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menambah kompetensi. Senang sekali saya, Adian Nur Alfiatin, menemani Anda kembali pada acara podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPTT-IKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang juara 1 GCC bidang lomba modul ajar. Telah bergabung bersama kami via Zoom Ibu Rian Pratiwi. Beliau adalah guru dari SMA N5 Malang. Mari kita sapa beliaunya terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Adian. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rian? Alhamdulillah luar biasa, masih diberi kesehatan dan juga semangat untuk memulai hari. Terima kasih Bu ya, meskipun bagaimana dengan Ibu Adian sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Terima kasih Bu, meskipun di sela-sela kesibukan Ibu masih menyempatkan bisa podcast dengan saya. Langsung dengan senang hati Ibu. Langsung ke pertanyaan 1 Bu ya. Hal apa yang mendasari Ibu mengangkat tema dalam lomba tersebut? Bisa diceritakan Ibu? Ya, baik, dalam karya inovasi modul ajar, karena kebetulan saya kan guru fisika, itu saya sudah melaksanakan pembelajaran pada materi sumber energi. Nah, mengapa saya memilih materi sumber energi? Karena menurut saya materi sumber energi ini adalah materi esensial dan perlu langkah nyata untuk siswa saya dalam mengimplementasikan pengetahuan mereka. Dan waktu itu di tahun 2023 itu isunya adalah banyaknya kendaraan yang diarahkan ke kendaraan listrik dari kendaraan dengan bahan bakar BBM itu menjadi kendaraan listrik. Nah, sedangkan ternyata setelah saya belajar dan juga berdiskusi dengan siswa saya di Indonesia ini energi terbesarnya itu malah dari PLN, yaitu dari batu bara, Ibu. Dan akhirnya kan kembali lagi ke energi yang terbarukan seperti itu. Jadi akhirnya saya membuat inovasi modul ajar yang saya beri nama Semar Sakti, yaitu sumber energi modul ajar siswa aktif. Jadi di sini penekanannya adalah bagaimana siswa menemukan solusi tentang keterbatasan energi seperti itu, Ibu. Ini pengumpulan karyanya dalam bentuk video apa dalam bentuk PDF, Ibu? Untuk pengumpulan karyanya itu awalnya kita kumpulkan naskah dulu, kemudian juga ada video penjelasan isinya, yang kita jelaskan bagian-bagiannya seperti itu, Bu. Jadi dua, ada berupa naskah PDF dan juga video penjelasan dari modul ajar kita. Baik Ibu, untuk persiapan yang dilakukan sebelum mengikuti lomba seperti apa aja Ibu? Kalau persiapan itu tidak ada, Bu. Jujur waktu itu mendadak pengumumannya. Jadi saya menggunakan pembelajaran yang sudah saya lakukan di semester genap di tahun 2023. Jadi ketika saya lomba itu siswanya sudah kelas 11. Jadi tantangannya adalah mencari kembali dokumentasi yang sudah saya lakukan di semester genap seperti itu, Ibu. Baik Ibu. Jadi persiapannya membaca-baca aja, ikuti juknis itu. Luar biasa Bu ya, meskipun waktunya mepet tetap jadi juara 1. Ya, sebenarnya saya dipaksa, Bu. Saya sudah tidak yakin mau mengumpulkan karya itu sebenarnya karena ya banyak kegiatan sekolah. Waktu itu saya di kepanitiaan, jadi akhirnya ya sudah saya mengumpulkan modul ajar saya yang ada aja gitu sebenarnya. Baik Ibu. Kemudian dukungan apa yang diberikan oleh cabang dinas terkait lomba ini dan bagaimana respon kepala sekolah terhadap ketika Ibu akan mengikuti lomba? Iya, baik. Cabang dinas memberikan informasi baik melalui WA ataupun dengan mengumpulkan kepala sekolah. Jadi yang awalnya saya itu memang tidak ikut, akhirnya diwajibkan ikut, Bu. Jadi didaftarkan oleh kepala sekolah saya. Jadi udah enggak apa-apa, ikut aja. Itu memberikan motivasi, sudah yang penting ikut dulu. Nanti kan kita kumpulkan dulu karyanya. Nanti urusan menang kalah itu belakangan. Yang penting kita
coba dulu seperti itu Bu. Jadi saya merasa dukungannya adalah lebih ke motivasi Bu. Jadi untuk saya mencoba saja, dicoba dulu gitu Bu. Jadi alhamdulillah sampai menjadi juara itu saya tidak expect apapun awalnya gitu. Baik Ibu. Untuk Jadi ya ilmu pengetahuan dan teknologi apa yang tersirat dan yang digunakan pada dalam mengikuti lomba tersebut, Bu? ya ilmu pengetahuan yang saya gunakan adalah dari banyak seminar-seminar yang saya ikuti, baik secara offline maupun online juga dari sekolah tentang pembuatan modul ajar pada kurikulum Merdeka, tentang perumusan TP dari CP diturunkan menjadi TP, kemudian kita uraikan lagi ke dalam indikator-indikator dan kemudian sampai ke langkah-langkah pembelajaran. Kemudian untuk fisika itu saya juga menggunakan lab virtual berupa PET simulation yang bisa diakses oleh siswa itu tanpa harus mendownload aplikasi dan itu sangat membantu siswa untuk untuk membayangkan suatu konsep yang abstrak gitu Bu, dengan PET simulation dan juga siswa juga lebih tertantang untuk membuat desain pembelajaran tentang materi berdiferensiasi itu kita bisa pakai PET simulation untuk fisika seperti itu. Pengalaman apa yang paling berkesan, Bu, ketika persiapan sampai pelaksanaan lombanya? Pengalaman yang paling berkesan, semuanya berkesan menurut saya. Jadi Iya. di GJJ ini sebenarnya pengalaman saya Bu. Jadi ini baru pertama kali daftar saya di GJJ, kemudian saya memilih modul ajar. Itu pengalamannya banyak sekali. Jadi di GCC itu yang pertama ketika kita sudah mengumpulkan naskah, kemudian dipanggil 5 besar. Di sana saya bertemu Bapak Ibu guru hebat dari seprovinsi Jawa Timur. Di situ saya juga bisa melihat karya-karya yang sangat keren gitu dari Bapak Ibu guru. Jadi semakin membuka wawasan saya. Oh ternyata seperti ini pembelajaran. Oh ternyata inovasi itu banyak sekali yang bisa dilakukan seperti itu. Kemudian banyak sharing juga dari para mentor-mentor. Kebetulan saya dibimbing oleh Bu Nini, jadi saya mendapatkan penjelasan juga dukungan dari Bapak Aris, Pak Iwai, juga Bu Suhartati yang selalu ada untuk menyemangati kami gitu. Jadi berinovasi dulu, baru nanti kalau menang kalah itu belakangan gitu Bu. Jadi yang penting di sana saya bisa berbagi pengalaman, bisa mendapatkan banyak ilmu dari GCC Batch 4. Selain itu juga di GCC kemarin itu kan ada webinarnya ya Bu. Jadi saya mengikuti serangkaian webinar yang dilaksanakan dari Puskur kalau tidak salah itu tentang modul ajar itu di situ saya lebih paham oh seperti ini ya modul ajar yang baik gitu. Jadi sebenarnya saya sudah punya modul ajar tapi akhirnya saya perbaiki dengan arahan yang sudah diberikan seperti itu Bu. Luar biasa Ibu. Pak Aris dan Bu Hmm. Sartati selalu ada, Bu ya. Iya betul. Jadi uh, mulai dari 5 besar, kemudian masuk 3 besar tuh saya, oh, alhamdulillah gitu. Karena memang ini baru pertama kali saya ikut lomba GCC. Sebelumnya memang belum pernah daftar Ibu. Baru pernah daftar. Kemudian setelah di babak kedua yang 5 besar itu kan tahap presentasi. Nah di situ saya mencoba mempresentasikan modul saya dengan membawa hasil karya siswa saya tentang proyek solar cell. Jadi mereka membuat solar cell sederhana gitu Bu. Jadi rumah-rumahan. Kemudian di part terakhir untuk penentuan juara 1, 2, 3 itu ada juga pameran Bu. Jadi kami Iya. harus menyediakan atau menyiapkan pameran tentang modul ajar kami. Itu di sana saya juga baru tahu, oh seperti ini ya, kalau kita harus membuat pameran, harus mempersiapkan apa saja gitu. Akhirnya ya itu saya belajar banyak di situ untuk membuat brosur, untuk membuat profil diri, kemudian juga membuat roll banner yang awalnya saya itu tidak tahu bagaimana mendesainnya. Kemudian saya juga alhamdulillah banyak terbantu dengan aplikasi Canva, Ibu, untuk membuat brosur dan juga roll banner untuk
pameran itu. Baik Ibu, ini untuk pertanyaan terakhirnya untuk teman-teman guru yang ingin berprestasi di GCC, apa pesan Ibu? Ya, pesan saya yang pertama daftar dulu Bu, karena memang Ya. kesempatan itu akan datang ketika panjenengan mendaftar. Jadi awalnya jangan ragu ketika kita melihat karya saya kok biasa saja ya gitu. Mungkin menurut kita itu biasa, tapi menurut orang lain itu bagus. Jadi yang pertama daftar dulu, dikumpulkan dulu. Nah setelah itu sudah lupakan saja gitu. Nanti ketika ada pemanggilan lagi, misalkan 5 besar, maka kita lakukan yang terbaik di 5 besar itu tadi. Kemudian kalau masuk 3 besar, nah baru step by step gitu ya Bu. Jadi kita lakukan dulu yang terbaik selangkah demi selangkah gitu. Jadi sampai akhirnya kita sampai tujuan seperti itu Bu. Jadi kalau kita terlalu mikirnya satu kesatuan yang utuh gitu, kita bisa sampai mikir itu sudah aduh lelah, sudah capek. Sepertinya saya banyak juga kerjaan yang lain seperti itu. Jadi kita lakukan step by step, ikuti juknis dengan baik. Insya Allah ya nanti kalau rezeki memang rezekinya kita dari Allah gitu. Jadi Baik, intinya nggih. menang kalah itu bukan suatu tujuan. Jadi motivasi kita adalah bagaimana kita membagikan pengalaman kita kepada Bapak Ibu guru yang ada di Jawa Timur ini. Begitu Ibu. Baik Ibu, berarti menang kalah tidak masalah, yang penting coba dulu Bu nggih. Ya, betul. Baik Ibu, terima kasih podcast. Terima kasih telah berbincang santai dengan saya di podcast Kabar Pendidikan. Saya Adia Nur Alfiatin. Mohon maaf jika ada salah kata Bu nggih. Ibu, saya juga mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan juga kesalahan yang saya lakukan. Nggih, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu Ibu di tempat kerjanya. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih. Begitu juga untuk Ibu Adian dan kru. Nggih, terima kasih Ibu. Oke, Insan Edukasi, tak terasa podcast Kabar Pendidikan di episode kali ini telah berakhir. Saya Adia Nur Alfiatin pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe di UPT TIKP Dindik Jatim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edutech, UPT TIKP terus maju dan inovatif.